Mengapa kamu dipilihnya? Ada apa pada dirimu? Di sebalik senyuman para guru sejati, siapapun kamu yang telah dianugerahi pengetahuan terlarang ini, bersiaplah untuk dikucilkan, bahkan dibenci. Inilah harga yang harus dibayar ketika kamu telah menyentuh hakikat tertinggi ilmu ketuhanan. Mengapa para pecinta Tuhan yang sejati seringkali diasingkan? Mengapa mereka yang terus berusaha untuk mendekat dengannya terkadang dimusuhi? Dan apakah kamu pernah mengalaminya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Makrifat bukan sekedar tahu tentang Tuhan, karena ini adalah pengalaman jiwa terdalammu bersama dengannya. Seperti api yang meleburkan emas, dan makrifat yang menghancurkan semua ilusi, bahkan identitas dirimu sendiri. Tapi di dunia yang terobsesi dengan label, siapa yang sanggup menerima kebenaran tanpa bentuk ini? Seperti seorang anak kecil yang bertanya, "Seperti apa Tuhan?" Lalu seluruh orang marah. Mereka risau karena pertanyaan itu mengancam tembok keyakinan yang telah dibangun selama berabad-abad. Dan makrifat seperti anak kecil tersebut, ia tidak bermaksud untuk menghancurkan, tetapi kebenarannya terlalu terang untuk mata yang terbiasa gelap. Inilah mengapa Syekh Ibnu Arabi diusir dari kota, Al-Hallaj dihukum mati, dan Rumi disebut gila. Mereka semua bukanlah pemberontak. Mereka adalah korban dari rasa ketakutan terbesar manusia, kehilangan kendalinya. Setiap sistem, budaya, bahkan keluarga bertahan dengan aturan, tapi makrifat adalah pemberontak. Ia berkata, Tuhan tak bisa dikurung dalam ritualmu, tak bisa dibagi di dalam sektemu. Lalu apa yang tersisa untuk diperdebatkan, untuk diperjuangkan? Seorang guru makrifat, mereka tidak butuh pengikut, sebab cinta yang sejati tak pernah memaksa. Kamu pikir ini hiperbola? Mari kita buka sejarahnya. Imam Al-Ghazali di dalam Kimyatus Sya'adah, beliau menulis, "Aku diusir oleh diriku sendiri karena kebenaran yang kutemui tidak cocok dengan topengku." Di India, Kabir sang penyair mistik, beliau dikucilkan karena ia menulis, "Jika Tuhan ada di masjid, siapa yang kusembah di ladang? Jika dia hanya di surga, bagaimana dengan neraka di dalam hatiku?" Tapi lihatlah, karya-karya mereka abadi. Mengapa? Karena makrifat adalah bahasa universal. Ia berbicara pada jiwa, bukan pada identitasmu. Dan jiwa tidak pernah bisa dikalahkan. Dan ini bagian tersulitnya, yaitu pada saat kamu mulai melihat Tuhan dalam segala hal, kamu tak bisa lagi membenci, tak bisa lagi memusuhi. Bahkan pada mereka yang mengusirmu, kamu hanya bisa mencintai. Dan cinta tanpa syarat itu yang membuatmu asing di dunia transaksi. Aku beri ini, kamu beri itu. Di sini banyak yang mundur, tapi bagi yang bertahan, inilah ujian sejatinya.
Bisakah kamu menjadi asing sekaligus rumah bagi yang tersesat? Syekh Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, jadilah kamu seperti lilin, terbakar dan berikan cahayamu, tapi jangan pernah memaksa mereka untuk datang kepadamu. Inilah hakikat makrifat, keheningan yang lebih keras dari teriakan. Jadi jika kamu merasa terasingkan, ingat, setiap zaman punya orang-orang asing, mereka yang melihat dengan mata hatinya. Baginya, pengasingan adalah tempaan. Karena di sini, kamu belajar untuk membedakan antara diakui dan dikenal, antara diterima dan dicintai. Mereka yang mengusirmu, suatu hari nanti mereka akan datang dengan pertanyaan yang selama ini mereka pendam, dan kamu dengan makrifatmu harus siap menjawab tanpa kata, karena cahaya tidak perlu diperdebatkan dengan kegelapan. Ia hanya ada. Dan makrifat adalah rahasia yang hanya bisa dibisikkan pada yang siap untuk mendengarnya. Tapi percayalah, di sebalik pengasingan ada persaudaraan abadi antara kamu, langit, dan semua para pencari yang pernah merasa berbeda. Dan jika kamu bertanya, apa tandanya seseorang telah bermakrifat? Jawabannya sangat sederhana. Ia tidak lagi takut untuk dikucilkan, karena di dalam hatinya seluruh semesta telah pulang. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.